Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Jadi gimana Pak, hari ini tadi sidangnya perjalanannya seperti apa dan apakah Jokowi hadir pada sidang hari ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah bisa menebak rakyat atau diwakili oleh prinsipal yang akan menggugat berkaitan dengan Jokowi walaupun tidak presiden tapi masih merasa jadi presiden. Iya. Itu masih punya pasti akan kekuasaan panjang. Kita bisa mengingat gugatan teman-teman TPUA yang mewakili rakyat untuk mengusut tentang ijazah palsu dia. Oke. Begitu 2022. Sejak 2022 ya. Iya. Hampir beberapa minggu sekali rakyat, masyarakat disibukkan dengan itu, tapi ya dianggap sepele-sepele saja. Dengan seenaknya mereka mengatakan mewakili Jokowi Ya. berkaitan dengan ijazah palsu. Padahal dia sebenarnya yang digugat itu Pak Jokowi tentang ijazah palsu, tapi karena dia menjadi presiden, maka dia mengutus para pengacara dan para staf-stafnya yang memang akhirnya sempat memasuki materi persidangannya. Betul. Tetapi sekali lagi arogansi merasa bahwa utusan atau yang diwakilkan itu mempunyai ijazah asli, tapi tidak pernah bisa menghadirkan ijazah yang dimaksud. Betul. Nah, akhirnya kan tidak terbukti, tetapi juga dibikin ngambang. Nah, sekarang kita kembali kepada persoalan gugatan dari para prinsipal yang untuk menggugat menggugat Jokowi secara pribadi. Ya. Jadi kita menggugat Prabowo Jokowi secara pribadi tentang kebohongan, kesalahan dia semasa menjabat presiden. Ya. Nah, kita membayangkan jangankan akan segera memasuki proses persidangan, tetapi ini sudah memakan waktu hampir sebulan, dan walaupun masuk pada sidang ketiga, tapi tidak ada yang namanya sidang. Sekali lagi bahwa para hakim itu mungkin begitu secara formalnya saya tidak tahu, memeriksa legal standing yang sampai sekarang belum selesai, dan bahkan mempermasalahkan bahwa undangan atau panggilan untuk bersidang Jokowi itu dikatakan Jokowi itu sudah berpindah alamat. Oke. Ya. Sekarang tidak di Jakarta tapi di Solo. Padahal sudah disampaikan oleh para pengacara itu. Dulu memang sudah tahu khawatir ada pengelakan seperti itu, maka di alamat itu ditujukan kepada Jokowi itu untuk 3 alamat, baik di Bogor, baik di Jakarta ataupun di Solo. Oke. Nah, kalau tidak salah, hakim itu pada minggu yang lalu menawarkan untuk mencabut, karena Jokowi itu dia tidak sudah di situ, dan kalau mau mengajukan lagi mungkin bisa melalui Solo. Kalau saya tidak salah seperti itu. Andai kata memang seperti itu, ya, betapa lemah posisi para hakim atau mewakili dari pengadilan negeri itu ya, para Mahkamah Agung itu untuk melakukan seperti itu. Kan mestinya kuasa, ini hukum itu yang tertinggi di negeri ini. Betul. Mesti dia berpindah ke Palembang, ke Medan sekalipun ya. Iya. Papua juga. Kalau orang punya rasa patuh hukum melalui medsos, melalui apa kan sudah bisa tahu, tapi saya pastikan akan hadir. Tetapi saya yakin apakah ini memang arogansinya Jokowi pribadi atau para pendamping-pendampingnya yang mungkin mau cari muka, mau cari duit. Bisa jadi, tapi intinya para hakim tadi menawarkan seperti apa. Para pengacara kita menyampaikan bahwa kami tetap minta akan bersidang. Oke. Bagaimana cara hakim itu untuk menghadirkan itu? Nah, saya kira memang
walaupun menyampaikannya dengan sopan para hakim itu, maka kami harap pengacara kita nanti juga pada pekan yang akan datang juga harus walaupun sopan tapi tetap kembalikan kepada wibawa hukum bahwa dia akan bisa menghadirkan itu. Oke. Jadi ini yang kita harap ya. Apa yang ditakuti oleh Jokowi itu? Iya. Ini kan menuntut dia, kalau dia dan peradai haknya itu untuk merasa bisa benar atas tuntutan itu, kan dia bisa menyewa pengacara yang mahal. Betul. Ya, dia bisa mempertahankan sehingga dia akan merasa berwibawa gitu ya, untuk bahwa tuduhan-tuduhan dari para rakyat ini melalui prinsipalnya ini bahwa tidak terbukti bohong yang mana misalnya. Jadi saya kira itu. Iya. Jadi kalau kita baca tadi sekilas dari Pak Mursalin, yang pertama Pak Jokowi jelas tidak hadir. Terus kemudian yang menarik tadi Pak Mursalin sempat menyampaikan bahwa ada semacam keinginan atau ajakan dari para hakim untuk mencabut gugatan ya, yaitu dan ingin dipindahkan ke Solo. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya kan gugatan ini dilayangkan sebelum Jokowi lengser kan, dan gugatan itu sudah diterima pengadilan. Seharusnya bagaimana caranya pengadilan menghadirkan Jokowi kan harusnya begitu. Karena sudah diterima gugatannya, kecuali kalau gugatannya belum diterima kan beda lagi. Jadi saya tambahkan persoalan itu. Mestinya para hakim itu jangan menanyakan kepada para pengacara ini dia sudah tidak di Arab Jakarta ataupun Bogor. Sebaiknya seperti apa? Mestinya tidak seperti tidak itu. Perlu. Mestinya dia tahu bahwa ini hak rakyat untuk menyelesaikan persoalan yang substansinya itu adalah menggugat dia. Bagaimana bisa segera bersidang itu? Jadi jangan dihabiskan waktu hanya masalah ini dia pindah ke sini. Dan dia harus bisa walaupun nantinya harus bisa memanggil paksa kalau sampai Iya. Nah, ini saya khawatir ini menunjukkan bahwa lembaga hukum yang diwakili oleh para hakim itu sudah mempunyai mental yang rusak, yang selama ini memang personalnya itu melakukan sesuatu proses keadilan itu takut kepada presiden. Semua takut kepada presiden. Nah, sekarang dia sudah tidak jadi presiden. Apakah kalau dia kemudian tetap mengejar lembaga kehakiman ini kemudian kemudian mereka akan dimutasi. Bagaimana hakim ini ijazah palsu ya. Ini kan yang tidak boleh terjadi, harus dilawan. Ya. Dan itu tentu saja mencederai wibawa hukum. Jelas. Dan kalau hukum sudah bisa dikendalikan oleh penguasa, ya itu berarti demokrasi sudah tidak ada lagi pada hakikatnya. Ya seperti PT UN kemarin ada PDI yang sudah mau dikeluarkan keputusannya sebelum pelantikan, dikatakan bahwa hakimnya sakit. Jadi ini kesempatan bagi presiden baru kita ini ya. Dia harus membenahi ini ya, tidak boleh melindungi, apalagi melindungi artinya presiden yang lama, apalagi kemudian mencegah rakyat untuk mencari proses keadilan. Oke. Nah, Pak, kalau dulu pernah sempat ketika ijazah palsu dulu disidangkan itu kan tetap ada perwakilan presiden ya, meskipun perwakilan itu tidak mendapatkan tanda tangan basah pada waktu itu, dan akhirnya dicetak minta tanda tangan basah dari presiden sebagai kuasa hukumnya. Nah, kalau sidang hari ini ada perwakilan nggak dari Pak Jokowi, misalnya advokat atau kuasa hukum dari Pak Jokowi? Ya, jadi pada saat sidang pertama memang pernah datang perwakilan yang mewakili Jokowi, tapi dari sekretariat dan oleh hakim. Iyalah. Karena dia sudah bukan presiden. Yang dan dituntut ini adalah pribadi. Nah secara yang kedua ini itu mereka
Pak Jokowi belum menunjukkan apa itu siapa yang Kuasa akan hukumnya. kuasa hukum dia. Dia merasa selama ini toh semua sudah saya banjiri proyek dan lain sebagainya, sudah merasa ada yang mewakilinya. Nah sekarang ini tidak ada. Apakah ini yang harus nanti dia harus mengeluarkan konsep dalam-dalam untuk membela dia, yang padahal tentu pada dia tidak akan selesai karena memang kesalahannya sudah banyak gitu. Ya, kalau dulu kita ingat ada Pak Oto Hasibuan ya, yang menjadi pembelanya Pak Jokowi pada waktu itu pada saat sidang ijazah palsu yang digugat oleh Egy Sujana dan kawan-kawan ya, ada Pak Rizal Fadilah juga. Nah, berikutnya mungkin kita perlu dapat info juga Pak terkait dengan apa yang terjadi akhir-akhir inilah setelah gugatan itu dilayangkan di pengadilan. Kalau kita saksikan kan seolah-olah ini Pak, Pak Jokowi sudah lepas dari semua tanggung jawab setelah selesai dari presiden ya. Setelah dia lengser dari presiden, seolah-olah semua tanggung jawabnya sudah selesai semua. Dan tanggung jawab itu di hari ini ditanggung oleh Pak Prabowo. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Dia mungkin sekarang ini sedang baguslah kalau sedang menghormati ini loh. Sekarang ini banyak gugatan bukan atas nama negara, jadi atas nama dia pribadi, kesalahan-kesalahan pribadi. Nah maka rakyat kan juga tetap jeli walaupun nanti ada satu gugatan lain yang berkenaan dengan kesalahan kebijakan yang mengakibatkan kerugian negara, tapi ada juga kesalahan ini disebabkan dia pribadi yang mengakibatkan juga kerugian negara. Betul. Nah sekarang ini kan rakyat sedang menggugat yang berkaitan dengan kesalahan pribadi. Itu dia harus mempertanggungjawabkan atau meluruskan atau menolak gugatan itu kalau gugatan kita ini salah gitu loh. Tetapi kan kita mempunyai keyakinan dan punya banyak penasihat saksi ahli nanti yang akan menjelaskan, menguatkan dari gugatan kita ini. Nah oleh karenanya memang rakyat berkehendak bukan hanya ada dendam pribadi dia harus masuk dalam penjara, tidak, tapi harus mengembalikan kesalahan-kesalahannya, yaitu terhadap kebohongan yang mengakibatkan kekayaan pribadi. Ya. Dan itu yang akan diambil. Ya. Kekayaannya kan banyak sekali itu. Dan kalau di dalam proses hukum ada dikatakan bahwa PPATK itu akan membuat si pelanggar hukum itu memiskinkan. Ya. Itu kekayaannya kalau diperoleh dari yang tidak legal. Ya. Nah oleh karenanya rakyat jangan merasa menaruh dendam terus terhadap pribadi, tetapi kembalikanlah proses secara hukum. Ya. Di dalam Islam juga apabila orang sudah dihukum menurut hukum Allah, menurut hukum Tuhan, maka dia juga harus dibebaskan, dibersihkan namanya, dan dia tidak boleh dijatuhkan namanya. Ya, maka itu di dalam Islam ada pencurian itu melalui potong tangan, bahkan bisa potong kaki, tergantung jumlah besar yang dia. Berapa kali dia nyuri juga. Nyuri dan berapa besar jumlahnya. Nah kalau ini misalnya jumlahnya sudah ratusan triliun, 5.000 triliun misalnya, kakinya cuma 2. Nah ini yang mestinya dia akan bisa juga dibebaskan hukuman di dunia ini, kemudian asal tidak mempertahankan harta-harta yang diperoleh secara ilegal itu, walaupun nanti sudah lari kepada anak, kepada istri, kepada saudara, itu nanti pasti akan ketahuan aliran-aliran itu. Betul. Oleh karena itu maka bangsa Indonesia jangan menaruh dendam, tapi ambil saja ya keuangan-keuangan, kerugian-kerugian atau kebijakan yang merugikan negara, misalnya memberikan kekuasaan kepada China, ya, kepada Singapura, memberikan menjual pasir yang mengakibatkan Singapura bertambah luas, Indonesia akan menjadi luas, akan mendesak Indonesia dan sebagainya, itu nanti akan bisa dibatalkan kebijakan-kebijakan itu, walaupun misalnya sudah kontrak pada negara itu. Itu urusan nanti rezim yang akan datang dan kepada negara
yang lain, tidak boleh dilanjutkan. Kemudian yang menjadi beban itu adalah rakyat. Betul. Nah, ini ada pertanyaan juga dari netizen. Kalau seandainya akhirnya, ya ini mudah-mudahan sih tidak ya. Kalau akhirnya hakim memutuskan bahwa sidang akan dipindahkan di Solo atau silakan menggugat lagi di Solo. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para penggugat nantinya? Ya, kalau saya sisi hukum, saya percayalah pada pengacara-pengacara yang mendampingi kita ini nanti akan seperti apa. Apakah kemudian mengikuti ya udah karena dia di Solo, ini di Solo, orang dia ini terhukum, tersangka, ya, tersangka yang disangka ya, dalam tanda petik tergugat ya, itu jangan berkuasa begitu dong. Kan pengadilan negeri mengatakan bahwa ini dilakukan pada saat peristiwa di Jakarta, maka pengadilan Jakarta mengundang Anda, ya, dari Solo. Jadi jangan sok itu sini kayak menerima tamu dibukakan di ruang tamunya, tidak. Secara awam kita menangkap seperti itu. Betul. Tapi kalaupun ternyata secara hukum memang harus melalui Solo, karena dia sekarang sudah di Solo, masyarakat Indonesia dari manapun menurut saya sudah rata, sudah kuat. Mau dari Semarang, mau dari Jogja, mau di Solo, mau di Jakarta. Saya kira tidak ada kemudian dia di Solo kan dia menjadi posisinya kuat, banyak pembelanya. Ini pembela kebenaran, yang benar itu adalah pembela kebenaran. Ya. Mau orang salah apapun ya. Kalau kemudian dibela banyak pembela kebenaran di sana, jangan khawatir. Di Solo itu juga gudangnya orang baik, ya kan? Betul. Jadi kita tidak ada masalah. Yang penting bagaimana hakim segera memproses substansi apa yang digugat pada Habib Rizik dan kawan-kawannya. Ya, saya pikir ini penting untuk disimak seluruh masyarakat Indonesia ya, karena ini juga bukan kepentingan dari para penggugat, saya yakin. Tapi ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, karena yang digugat adalah kebohongan Pak Jokowi. Spesifiknya lagi adalah soal utang piutangnya Pak Jokowi terhadap luar negeri yang nilainya cukup fantastis, ya dihitung-hitung sekitar 5.200 triliun lebih. Nah itu diminta untuk dikembalikan kepada rakyat melalui gugatan para tokoh, 7 tokoh yang kemudian hari ini bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, terus kemudian kita lihat juga hari ini Pak, kayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga molor juga nih. Molornya parah banget nih. Ini juga menjadi evaluasi ya seharusnya ya, sebagai seorang penegak hukum, jangan sampai kemudian mempermainkan hukum. Nah, ini masih masalah waktu saja molor nih. Belum soal hasil daripada sidang pengadilan hari ini. Oke. Iya. Tapi itu perlu menjadi peringatan ya, sebelum pindah ke topik yang lain. Ya. Masalah jadwal persidangan itu. Tadi jam 10 harusnya ya Pak ya? Iya, sudah 3 kali ini mestinya pemeriksaan atau persidangan itu kan dimulai jam 10 dan selalu di atas jam 12. Nah, bagaimana andai kata para pengacara menggunakan kebiasaan ini, para pengunjung atau para penggugat, jam 10 nanti paling jam 12, kemudian datang jam 12, hakimnya kemudian tepat jam 10, pasti akan disalahkan si para penggugat itu. Betul, biasanya begitu Pak. Banyak, ya, prinsipal ini kan juga punya pekerjaan, punya kesibukan yang lain, hana-hana untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita semua. Betul. Berkorban waktu, pikiran, biaya, ya, dan sebagainya. Harus dihormati. Ya, ini mestinya kalau orang hakim itu tahu yang terhormat itu ada orang-orang yang tidak punya masalah dan mengorbankan waktunya untuk kepentingan negara. Betul. Ini malah seolah yang terhormat itu ada orang-orang yang mencuri harta negara, mengerongrong negara, berbuat bohong, itu seolah terhormat sekali. Inilah rusaknya akibat dari kepemimpinan yang sudah berlangsung lama. Ini yang harus berat sekali. PR Bapak Presiden yang kemudian kemarin sudah menggembleng para calon-calon menteri dan sebagainya. Kita nggak tahu apa yang digemblengkan. Semoga kedisiplinan itulah yang akan
digemblengkan, Iya. termasuk korupsi, walaupun tidak menyinggung pada seseorang di dalam kabinetnya yang terindikasi korupsi, ya. Apakah kemudian bisa menghasilkan para menteri-menteri itu yang kemudian waduh, presiden sekarang seperti saya menyerahkan. Nah, kalau tidak tidak menyambut dengan eh, kesadaran seperti itu, berarti ini kan akan makin lebih buruk lagi nanti. Betul. Ya, sudahlah tahu dulu bagaimana cara mencuri, ya. Kemudian sekarang ternyata tidak ketahuan, jadikan menteri lagi. Itulah yang kesombongan yang dikatakan oleh Bahlil, mengatakan bahwa dulu menteri zaman Jokowi itu cerdik-cerdik karena mereka bekas pengusaha kan biasanya pinter-pinter suka membohongin. Jadi begitu sekarang ada yang membohongin, nah kami sudah tahu. Loh, dia mengakui bahwa menteri-menteri zaman dia itu adalah para pembohong dan para pengusaha. Ini kalau orang jahat itu akan keseliu Ya Allah, seperti itu. Bahlil. Nah ini saya kira peringatan Bapak Presiden menggembleng para menterinya itu menyadarkan harus sampai ke sana gitu. Iya. Dan ini sebagai tambahan catatan karena Pak Mursalin ini tadi menyinggung Pak Bahlil ya. Pak Bahlil itu sudah berkali-kali blunder Pak ya. Soal bagaimana dia menginstruksikan kadernya di kader Partai Golkar ya, dia menyatakan dengan jelas bahwa melanggar hukum nggak masalah, asalkan tidak ketahuan. Astagfirullahaladzim. Itu kan berarti dia mengakui dan luar biasa itu. Berarti dia secara terang-terangan membolehkan hal itu selama tidak ketahuan. Yang kedua soal ijazah, dan ini menjadi sesuatu yang mempermalukan universitas, katanya kelasnya adalah world class university. Kelas dunia katanya UI itu. Tapi dengan adanya Pak Bahlil yang konon katanya plagiat 98% jiplak dari UIN, ada salah satu mahasiswa UIN, ini kan mencoreng nama UI. Dan ini terakhir adalah bagaimana Pak Bahlil diangkat lagi menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo. Ini kan sangat sangat ironis menurut saya. Ironis sebagai seorang menteri yang nantinya akan mengurusi masyarakat, yang akan mengurusi kita-kita, dipimpin oleh orang yang seperti itu. Nah ini kita akhirnya menyimpang sedikit nih. Ya, kayak begini. Ya. Itu bagus sekali ini untuk peringatannya. Iya. Jangan-jangan menteri yang sudah rusak ini seperti itu. Dia berpikir jangankan melakukan plagiat. Orang pakai ijazah palsu aja oleh presidennya, oleh anaknya juga nggak ada masalah. Betul. Gitu. Tapi dia lupa bahwa orang yang merasa menjadi mahasiswa UI yang bergengsi dikotori seperti itu akan berontak semua. Betul. Saya yakin lambat laun sebentar lagi pasti akan digugat, dan bukan saja melecehkan dari sisi waktu, dari sisi dia mengerjakan sendiri atau tidak. Katakan ada orang pintar, ada yang nulis misalnya itu. Tetapi kan faktanya sudah ketahuan dia melakukan plagiat seperti itu. Nah, maka inilah kejahatan itu, seolah-olah Prabowo menjadi benar mengangkat dia karena toh dia sudah mendapat doktor dengan tesis yang baik. Nah, ini menunjukkan formalitas seperti itu akan terus-teruskan. Menurut saya, inilah menunjukkan bahwa bagaimana ada pemaksaan terhadap Pak Menteri Presiden Prabowo ini terhadap menteri-menteri yang diminta oleh Jokowi terhadap orang-orang yang bermasalah. Baru beberapa hari saja sudah menimbulkan masalah gitu. Nah, jadi saya yakin kalau ini akan ditegakkan secara benar dalam waktu tidak sampai 3 bulan akan terjadi reshuffle penggantian menteri yang memang itu waktu itu dipaksakan, dan saat itu tentu Prabowo karena posisinya presiden walaupun tinggal 1-2 hari menjadi presiden mengikuti itu yang saya khawatir ya. Bagaimana kalau jumlah 17 menteri itu kemudian diperintahkan untuk menjadi oposisi di dalam kabinet itu, kan dia bisa mengkudeta Prabowo. Betul. Maka kita minta Pak Prabowo untuk melakukan perlawanan itu, rakyat pasti akan membela kepada Anda dalam rangka untuk membersihkan negeri ini. Ya, dan itu harapan kita semua ya Pak ya. Tapi kenyataannya ini kayaknya
Apa yang kita lihat hari-hari ini, konon katanya dulu dalam beberapa hari ke depan katanya Pak Prabowo mau kunjungan ke luar negeri dan yang akan menggantikan adalah Gibran Rakabuming Raka menjadi pengganti PLT Pak Prabowo, entah benar atau enggak ya Pak? Ya ini yang lucu dan saya yakin benar ya, karena itu sudah bocor pada saat beliau belum dilantik jadi presiden. Pada saat kunjungan ke Solo yang kita kenal dengan peristiwa paksa 13 Oktober 13 Oktober dinyatakan bahwa pada tanggal 9 atau 10 atau 11 November Prabowo akan berkunjung ke China. Menurut saya kita harus lakukan pemasukan kepada presiden, tolak jadwal apabila itu dipaksakan oleh China harus berkunjung ke sana, seolah-olah ini negeri Indonesia, Prabowo sudah menjadi presiden akan menjadi laporan kepada bosnya misalnya. Ini harus ditolak karena pasti akan terjadi pemaksaan sebagaimana Jokowi juga diagendakan dalam banyak hal. Mungkin jangan-jangan Jokowi akan memaksa Prabowo untuk melakukan itu yang proyek belum selesai, masalah IKN, masalah PSN, apa itu PIK atau masalah food IC dan sebagainya, nanti yang melanjutkan Pak Prabowo, bukan tanggung jawab saya. Bisa jadi seperti itu. Karena mungkin Jokowi tahu juga China itu kan juga keras juga penanganan terhadap korupsi gitu. Betul. Yang konon katanya kalau lihat video-video itu yang korupsi itu dimasukkan dimakan buaya. Saya nggak ngerti kenyataannya. Nah, kalau selama ini China dibohongin Jokowi bahwa ini sudah aman, Indonesia aman ini, kemudian ternyata dia tidak mampu melanjutkan dan tidak mampu meneruskan itu, dia akan menunjukkan ini Pak Prabowo yang bertanggung jawab untuk kelanjutan. Nah, maka dengan itu menurut saya Pak Prabowo harus didampingi oleh penasihat-penasihat yang hebat untuk membimbing beliau tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan, terutama paling tidak tolak untuk berkunjung ke China pada saat November di masa anyar-anyarnya menjadi presiden, apalagi kemudian yang menggantikan adalah wakil presiden yang sekarang sedang ramai ya. Ya. Bagaimana mungkin? Apakah itu seizin Prabowo atau tidak? Begitu pelantikan dia sudah dikunjungi para petinggi besar negara Korea Selatan dan Cina, yaitu wakil Perdana Menteri Cina, langsung berhubungan dengan Gibran dan langsung berkunjung ke proyek-proyek dan lain sebagainya. Nah, ini yang semua rakyat mengkhawatirkan kalau misalnya Pak Prabowo dalam keadaan terganggu kesehatannya dan sebagainya. Apakah kita kemudian rela menjadikan Gibran ini sebagai wakil presiden menggantikan Prabowo kemudian melanjutkan seperti itu ya, tanpa ada clear dulu terhadap Gibran dulu. Ya. Saya kira ini yang menjadi PR ya. Maka kami berharap persoalan ini bukan persoalan segelintir atau sekelompok orang, tapi persoalan bangsa untuk kalau menjadikan negeri ini bagus, rakyat harus terlibat ini semua. Oke, ngomong-ngomong soal Gibran, Pak. Jadi ini kita sambung-sambung terus sih. Kemarin kita dengar juga dari Refli Harun, kemudian para tokoh-tokoh yang lain, konon katanya dipanggil oleh DPD dan mempresentasikan tentang Fufu Fafa alias Gibran Rakabuming Raka menurut Roy Suryo. Jadi 99,9%, kurang 1% sedikit aja. Itu adalah Fufu Fafa. Nah, kita juga ingin dengar tuh, Pak. Maksudnya apa update-nya dan sejauh mana perkembangannya soal setelah kunjungan para tokoh kemarin, Pak? Ya, baik Mas Arif. Kita harus beritakan kepada masyarakat bahwa para tokoh ini sangat ulet. Dia ini keterpanggilan untuk membela negeri ini itu lebih dari para anggota DPR atau DPD yang mereka sekarang sedang menunggu bagian-bagian hartanya, rumahnya, mobilnya untuk bertugas menjadi sebagai duta masyarakat menjadi perwakilan masyarakat yang belum tentu kemudian akan melakukan semaksimum mungkin. Nah, sedangkan
para tokoh yang tentu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berjuang, tentu menghabiskan biaya banyak, pikiran dan lain-lain, ini harus dihormati. Dan apa yang saya maksud? Menunjukkan bahwa bagaimana batil dan harus dibatalkan si Gibran ini sebagai wakil presiden ini, seperti yang kemarin ditunjukkan kompak sekali ya, profesional sekali antara Refli Harun, antara Roy Suryo dan Dr. Diva untuk membuktikan bahwa secara undang-undang tata negara ataupun secara menunjukkan bahwa Gibran ini mempunyai penyakit skizofrenia yang itu bukti dia itu melakukan gangguan jiwa yang tidak mungkin mengembang jadi wakil presiden. Dan bukan itu saja, sejak awal dari dulu dibilang dia ini sudah belum cukup umur, secara undang-undang salah, prosesnya juga salah, tapi rakyat merasa lunglai karena tidak bisa melawan kebengalan para rezim itu. Betul. Tapi kemudian malaikat membantu rakyat ini menurunkan fufafa ini yang sangat, kalau sampai itu ya. Kemarin kayaknya saya lihat para pimpinan Dewan DPD ini sangat puas sekali paparan dari Mas Roy tentang, tentu kita tidak berani mengomongkan sesuatu yang menjijikkan, omongan-omongan pasarnya yang dilakukan oleh Gibran ini yang sudah menghina, mengejek presidennya. Apakah kemudian apabila Pak Prabowo tidak melakukan pengusahan terhadap ini, apakah hanya karena Pak Prabowo orang baik, ya sudahlah saya dimaafkan? Apakah ini sudah menjadi persoalan hukum yang Pak Prabowo harus membiarkan masyarakat untuk proses ini dengan baik, karena secara hukum tata negara dan secara kejiwaan orang ini sudah tidak pantas, maka itu harus dicegah. Yang kedua, kalau menurut saya hal yang lain secara politik harus dicegah, karena sekarang ambisi Jokowi itu juga belum selesai. Ya, kalau sampai ini belum selesai, kemudian anaknya terus melanglang jadi wakil presiden, ini sama saja kan dia menjadi 3 periode ini. Ya, betul. Akan menunggangi anaknya terus. Betul. Apakah kita yakin bahwa ada Perdana Menteri, ada Wakil Presiden yang berkunjung pada saat itu yang mempersiapkan si Gibran? Kan tidak. Orang menganggap ini mainan bapaknya gitu loh. Nah, maka dua-duanya menurut saya memang harus diselesaikan supaya negeri ini bisa berjalan dengan baik dan didukung, bukan mendukung tapi mendorong Pak Prabowo untuk melakukan ini atas desakan-desakan secara hukum dan desakan-desakan sosial politik oleh masyarakat. Oke. Dan saya pikir itu juga menjadi harus jadi pikiran rakyat secara bersama-sama ya. Karena itu mempertaruhkan nasib seluruh rakyat Indonesia ya. Karena dia akan jadi pemimpin negara kita. Dan kalau diawali dengan pelanggaran hukum, nah tentunya kebijakan-kebijakannya juga tidak akan jauh dengan pelanggaran hukum yang sudah diawalinya. Soal kesehatan tadi, kemudian soal pemaksaan umur, belum lagi soal pelanggaran etika, dan kemudian keputusan MK juga yang melanggar hukum secara undang-undang. Nah, terakhir Pak Nur Salim mungkin bisa memberikan semacam harapan dan harapan lah kepada masyarakat dan kepada para tokoh yang ada di berbagai daerah yang memang saya lihat, saya beberapa kali mendapat WA juga memantau aktivitas para tokoh yang ada di Jakarta ya, khususnya soal gugatan IPRS, soal kunjungan kemarin di parlemen dan hal-hal yang lain di Jakarta. Karena konon Pak Jokowi di Solo ya layaknya orang pada umumnya, tapi dia dikawal oleh bodyguard. Ini mungkin bisa memberikan saya hanya mengingatkan kepada rakyat yang selama ini prihatin dan untuk mengoreksi presiden yang banyak merugikan rakyat ini, tentunya peperangan paling berat itu adalah peperangan saat terakhir. Jadi belum selesai walaupun sudah lengser dia, harus tetap disempurnakan kemenangan rakyat untuk
bersabar, bertahan, yaitu bekerja sama dengan rezim yang baru presiden ini untuk membersihkan itu. Tetapi karena sudah cukup lama, saya akan memberikan nasihat secara umum saja. Oke. Nasihat agama yang dikatakan hadis kita hafal semua, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzab lasyadid. Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an. Iya. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah. Tapi kalau kamu ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka ingatlah azabku sangat pedih. Artinya rakyat ini ya diberi untuk menguasai alam ini dan menjaganya dengan baik. Bila ada yang merusak ataupun tidak bersyukur, yaitu melakukan penegakan kebaikan, maka Allah akan mengancam. Tapi kalau kita kemudian benar-benar mengusut ini dengan baik, suatu pekerjaan yang baik, ada begini, kalau kita punya harta kita dirusak, kemudian kita tidak menjaganya, maka Allah mengingatkan bahwa kamu harus menjaga itu. Kalau kamu membiarkan itu, artinya kamu kurang rasa memilikinya. Iya, kufur. Ya, kufur. Jadi kalau kita tidak, udahlah nggak usah ganggu-ganggu, Jokowi udah selesai lah. Ini seolah-olah melupakan bagaimana kejahatan dan terus-menerus kejahatan itu. Ini kita itu termasuk kufur. Betul. Nah, ini secara umum saja. Ini pekerjaan-pekerjaan ini diambil oleh sebagian masyarakat itu karena merasa tanggung jawab, ada amanah dari Allah. Betul. Untuk menyelesaikan orang yang melakukan kerusakan terhadap alam ini. Alam ini harus dijaga. Apabila ada yang merusak kemudian dibiarkan, maka Allah akan memberikan suatu azab yang menimpa kepada umat secara luas, bukan kepada orang yang merusak itu saja. Betul. Oke, baik, itu saya pikir menjadi penutup yang sangat bagus untuk kita semua dan harus kita inisiasi bersama. Karena kalau kita biarkan kemungkaran, maka kemungkaran itu akan bukan hanya kepada satu atau dua orang, tapi kepada semua masyarakat Indonesia. Nah, maka harus ada orang-orang yang terus memperjuangkan kebaikan dan amal ma'ruf nahi mungkar. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Politik Islam, Salwa Media, Mimbartuk dan kawan-kawan TV One yang sudah menyiarkan acara ini secara langsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.